Tambah-tambahkan kerinduan di dalam hati kami untuk mengenal Engkau. Karena ketika kami mengenal Engkau, di situ Engkau menolong kami untuk mengenal siapa diri kami. Dan di situ Engkau menolong kami untuk boleh mengalami satu proses perjalanan. Perubahan di dalam diri kami. Sehingga kami pun bisa juga mengenal orang lain di sekitar kami dan melihat bahwa mereka pun ternyata sama seperti kami, punya pergumulan-pergumulan tertentu yang pada dasarnya sama. Dalam tangan-Mu kami menyerahkan waktu kami membaca firman-Mu. Bila kami boleh mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami dan apa yang menjadi bagian kami. Bagaimana kami mengenal Engkau dan mengenal diri kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka di dalam Mazmur 110. Mazmur 110. Mazmur 110 ini merupakan Mazmur yang ditulis oleh Daud. Sudah mendapatkannya Mazmur 110. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Yang meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Yang menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Yang meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Saudara, Mazmur ini merupakan mazmur yang cukup sulit untuk ditafsir. Ketika dikatakan di dalam ayat 1, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Ketika Daud menuliskan ini, siapakah Tuanku ini? Waktu Daud menjadi raja, adakah yang lebih tinggi? Siapakah yang lebih tinggi dari dia? Sehingga ada penafsir yang berkata bahwa Mazmur ini merupakan Mazmur eskatologis. Pada waktu Daud menuliskannya sebagai satu nubuatan yang akan terjadi di masa depan. Dan kalau kita lihat di dalam Markus 12 ayat 35 sampai 37, Markus 12 ayat 35 sampai 37 dikatakan, pada suatu kali ketika Yesus mengajar di bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana pula mungkin ia anaknya pula. Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Tuhan Yesus mengutip
bagian Mazmur 110 ayat 1 ini ketika dia menjelaskan tentang dirinya, siapa dirinya. Tapi ada penafsir yang berkata bahwa di sini selain Yesus, Daud sendiri pun secara historis, secara sejarah adalah orang yang dikatakan di bagian ini bahwa orang yang duduk di sebelah kanan Tuhan itu adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan, orang yang menjadi raja dan orang yang juga menjadi imam. Di dalam ayat dikatakan engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Sepanjang kita mengenal Daud, dia adalah seorang raja, tapi di dalam Alkitab kita tidak melihat bahwa dia berperan sebagai seorang imam. Kita tahu kalau di dalam masa perjanjian lama, imam itu tugasnya itu menjadi perantara, memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat di dalam kitab yang ada di dalam perjanjian lama, tidak pernah dikatakan bahwa Daud itu memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Tapi penafsir yang berkata bahwa Daud ini juga menjadi orang yang disebutkan di dalam Mazmur ini. Kenapa? Karena selain dia adalah raja, dia pun sebenarnya ketika menuliskan Mazmur, dia juga menjadi perantara bangsa Israel dengan Tuhan. Apapun penafsiran yang ada, kita bisa melihat bahwa Tuhan memperlihatkan kepada kita tentang yang namanya imam, perantara. Jikalau saat itu Daud di dalam Mazmurnya ketika dia bergumul dengan Tuhan, ketika dia bukan hanya bergumul tentang kehidupan pribadinya tapi kehidupan bangsanya ketika dijajah oleh bangsa lain, ketika berperang dengan bangsa lain dan kemudian ada hal yang terjadi di dalam kerajaannya, dia menjadi perantara. Membawakan masalah yang ada kepada Tuhan. Dan ketika kita melihat peran dari Yesus sebagai imam besar menjadi perantara, mari kita lihat bersama-sama di dalam Ibrani 6 ayat 20. Di dalam Ibrani ada banyak sekali dikatakan tentang peran Yesus sebagai perantara, sebagai imam besar bagi kita. Ibrani 6 ayat 20 dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Yesus telah masuk menjadi perintis perantara bagi kita. Ibrani 8 ayat 1 dikatakan, inti segala yang kita bicarakan itu adalah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus, Allah anak, ketika turun ke dalam dunia, yang kita peringati kematiannya di Jumat Agung kemarin, ketika dia bangkit, dia menjadi imam besar bagi kita, menjadi perantara, dan bukan hanya menjadi perantara yang memberikan korban bakaran atau membawakan kesulitan kita kepada Allah Bapa, tapi dia menjadi perantara untuk selama-lamanya. Sehingga dengan kematiannya di atas kayu salib, kita tidak perlu lagi membawa korban bakaran. Makanya di dalam perjanjian baru, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi membawa korban bakaran untuk dipersembahkan. Makanya sekarang kita tidak lagi bawa burung, bawa kambing domba untuk dibakar. Karena apa? Karena Yesus ketika dia menjadi imam besar, dia bukan hanya menjadi imam besar tapi dia menjadi korban.
persembahan bagi kita. Relasi kita yang rusak dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus disambung kembali oleh Tuhan Yesus. Dalam Ibrani 4 ayat 14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saudara, kita punya imam besar yang seperti ini. Ketika kita bergumul dengan dosa kita yang membuat kita jauh dari Tuhan, Dia menjadi perantara, pendamaian. Ketika kita bergumul dengan perasaan takut, gelisah, kekhawatiran, ketika kita tidak bisa untuk mungkin berdoa kepada Tuhan, di situ Dia adalah perantara. Dan hanya ketika kita sungguh-sungguh bisa mengenal Dia sebagai imam besar kita, di situ kita juga bisa mendapatkan damai sejahtera dari Dia. Mari saat ini kita akan angkat lagu Chu Hong Peng An. Untuk menolong kita, untuk bisa menyadari bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah imam besar kita, menjadi perantara kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak terpisahkan dengan Dia, yang akan memberikan kita damai sejahtera. Minta dengan kasih Chuan atau Grace boleh menutup di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah sumber damai sejahtera yang mengenal hati setiap kami. Kami bersyukur bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami punya imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Kami bisa datang ke hadapan tahta-Mu dengan penuh keberanian untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tolong kami ya Tuhan untuk terus mengenal Engkau sebagai imam besar kami. Tolong kami untuk mengandalkan Engkau, karena sungguh Tuhan di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan kiranya Engkau yang menolong kami untuk terus mencari Engkau, untuk boleh mengandalkan pertolongan-Mu di dalam setiap situasi hidup kami saat ini.
Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Persekutuan doa kita selesai. Silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.